see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Desa Sukawadi, kembali bersama Mr. Popo di studio kita gitu ya. Pasti kalau di studio tuh kita pasti kedatangan tamu yang kali ini ada 3 orang spesial yang kemarin saya diundang di screening filmnya yang sangat luar biasa unik. Kita udah kedatangan 3 orang spesial, ada Mas Hikmat Darmawan, selamat pagi, ada Mas Bapak. Azam Firullah. Sebagai 2 orang penulis ini, Iya. orang-orang gokil menurut saya. Dia tuh. Oke, dan Bapak sutradaranya, Pak Sut. Pak Yusron Fuadi. Selamat datang di Do You See What I See. Hari ini kita spesial bukan mengulas sih sebenarnya, membedah ya. Membedah film terbaru dari mereka yang akan tayang kapan nih? 21 Agustus 21 2025 di berbagai kota Setelah Merah Indonesia. Putih berkibar. Wah, yoi. Setelah merah putih merah hijau ini. Merah hijau. Merah hijau. Setelah merah. Ya, filmnya judulnya Darah Nyai yang nanti kita akan sama-sama lihat sedikit trailernya. Pasti agak berbeda dengan film-film horor kebanyakan. Ini kita bisa bilang horor ya berarti ya. Horor kan range-nya luas Range-nya luas ya. dan ada yang berselisih tentang apa yang masuk kategori horor, tapi kalau yang thriller slasher kayak gini ya definitely horor sih. Tapi bukan ini nih. horor yang apa ya, yang sekarang mendominasi itu aja paling. Nah, itu dia. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Yang tadi dibilang sama Mas Hikmat kalau ini adalah thriller slasher. Jarang banget ya kayaknya ya. Mas Iya, Hikmat ya. iya. Sebenarnya aspek thrillernya sih akhirnya jadi nggak terlalu menonjol dan ada satu hal yang menjadi core atau akar ceritanya itu dari mitologi. Jadi kalau di resminya kita bilang slasher mistik ya. Jadi Iya. ada mitologi Nyai Roro Kidul yang jadi basis, tetapi fokus dari filmnya itu adalah aspek slasher, wabil khusus atas usul otak gelap dari Azam Firullah. Bagaimana kalau ini aja torture porn. Nah, sempat ada yang salah kaprah. Oh, porno dong. Bukan, torture porn sebetulnya istilah yang cukup teknis dan lazim untuk menggambarkan film yang fokusnya itu memang pada adegan penyiksaan. Oke. Jadi kalau teman-teman udah lihat sedikit cuplikan-cuplikan dari trailernya kan terlihat memang ijo-ijo ya. Pertama ya mengangkat Ijo. mitos kita bisa bilang mitos ya itu ya. Nyi Roro Kidul tuh Paling ya mitos ya. Tapi sampai sekarang kan maksudnya banyak sekali kalau di Do You See What I See ada cerita-cerita ya penampakan, ada kamar yang Betul. dikhususkan. Bahkan kalau di film itu juga dimunculkan juga ya kamar-kamar khusus gitu ya. iya, sebetulnya memang Ide awalnya saya pengen tahu kenapa Iya. muncul Mas Hikmat dan Mas Azam itu menulis wah Nyi Roro Kidul. Terus kemudian ada aspek slasher. Apakah Nyi Roro Kidul tuh slasher gitu? kalau di Indonesia sih iya ya. Bisa. Cukup banyak yang sudah memfilmkan. Nah, tadi pertanyaan menarik ya soal apakah Nyai Roro Kidul itu mitos atau apa. Kita tuh memang celakanya banyak aspek istilah ketika mengkategorikan sesuatu itu terlalu kebaratan. Dalam artian ada pretensi bahwa dunia ini dipahami satu-satunya yang bisa dipahami itu lewat pemahaman rasional ilmiah atau scientific. Nah, dalam konteks itu ada pembagian antara mitos dan bukan mitos diasumsikan kenyataan. Tapi bagi orang-orang di selain Barat dan bahkan sebenarnya kalau mau jujur di Barat sendiri, seringkali apa yang disebut mitos itu bagian keseharian yang real bagi orang-orang. Nah, tapi kalau misalnya disebut mitologi ini kan ilmu mitos, memang ada karakter-karakter yang bolehlah kita anggap sebagai mitos itu sebenarnya bentuk pengetahuan yang sebetulnya masih valid. Nah, artinya sebenarnya ada banyak hal yang ketika dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dia masuk kategori mitos, tapi bukan berarti tidak nyata.
Nah, itu yang kita tumbuh ya dengan mitologi. Nah, kalau mitologi kan distrukturkan gitu. Jadi Iya, ada iya. body of knowledge, ada pengetahuan yang tertata tentang sesuatu hal. Nah, itu yang disebut mitologi. Nah, misalnya Nyai Roro Kidul, dia sesuatu yang mitologis, iya mungkin kalau dipahami secara ilmiah, tapi barangkali kita juga bisa menyebutnya sebagai kesadaran yang sehari-hari. Iya. Ya karena sebetulnya dia bagian dari banyak pengalaman, cerita, rumor, tapi juga ada perasaan yang real tentang menghadapi the unknown yang Iya, tak dapat diketahui, yaitu yang nggak laut. bisa dilihat. Kita kebayang kan laut itu kan ombak itu mencerminkan adanya sesuatu yang dalam yang tidak kita ketahui. Iya. Dan itu yang membuat subur cerita-cerita yang sifatnya itu untuk menata pikiran kita tentang apa yang tidak kita pahami gitu. Nah, tapi oke, itu kan aspek memahaminya. Terus tadi dari mana idenya? Ya sebetulnya sih kan Imaginarium tadinya mau jadi PH untuk bikin cerita-cerita dari IP, tapi kemudian kita kayaknya masuk ke pasar yang jarang di apa ya, diurusin secara serius. Maksudnya gini, Iya. faktanya banyak film yang beredar di kelas C dan D dan dibikin tidak dengan moda produksi yang premium, tapi jalan di masyarakat, di warga gitu loh. Iya. Kami kan merasa sebelum apapun kami warga gitu ya. Jadi kan pengen seneng-seneng warga ya. Betul. Kita seneng sama selera warga juga karena kita warga gitu kan. Dan itu kan tidak mengkhianati apa yang tumbuh dari Nyai Roro Kidul sampai film-film tentang Nyai Roro Kidul yang sering kali lucu-lucuan sekarang kita Iya. tonton gitu ya. Itu kan semua tumbuh gitu dalam ini kita. Terus dari akhirnya kita bikin genre yuk masuk drama religi hayu, komedi hayu. Tapi horor oke dong, apalagi seneng gitu kan. Terus saya sama Steve ayo deh coba gitu. Terus saya come up dengan ada lebih dari 20 premis awal tentang cerita, ada yang komedi, yang horor. Salah satunya saya Darah Nyai Roro Kidul, Darah Nyai Rara Kidul. Nggak ada yang spark karena mungkin orang menganggap Nyai Roro Kidul bukan kenyataan gue gitu. Iya. Terus begitu diedit Darah Nyai, nah lalu ketemulah dengan pemuda harapan bangsa ini. Sebelum ketemu Yos, Pak Yos, iya. kalau dia dosen harapan bangsa. Kalau ini Azam ini saya kan udah seneng filmnya sebelumnya dan dengar cerita cerita tentang apa bootlegging My Way to Hell yang jadi rekor lama dibicarakan di LSF gitu karena sadisnya gitu. Ini anak nih pemuda harapan bangsa dari sebuah bangsa yang hancur lebur ya. Inilah hasilnya harapan. Nah, beliau menyumbang nih banyak nih, mungkin langsung ya. Apa yang ditambahkan Mas Azam di ide awal? Jadi awalnya emang idenya kan dari Mas Hikmat dulu idenya. Jadi Mas Hikmat tuh nawarin sinopsis dari awal sampai akhir. Iya. Terus ya udah kita coba godok dan kebetulan emang aku sama Mas Hikmat kan punya apa ya? Kegemaran yang sama ya di film-film retro Yoi. 80 90-an gitu kan. Terus kayak oke, kita coba godok skripnya, kita apa ya? Kita tujukan jadi kayak tribute lah, homage untuk film-film 80-an 90-an juga. Iya. Karena aku juga emang penggemar film-film lokal 90-an karena menurutku era mati suri film lokal tuh justru paling menarik gitu loh. Karena menurutku kayak bayangkan baik filmmaker di era 90-an yang kayak udahlah bioskopnya makin sepi, mereka makin malas tapi juga berusaha keras buat seksi. Hasilnya ya berantakan gitu kan. Dan kayak aku pinjem keberantakannya itu gitu buat film ini gitu. Jadi kayak Sebenarnya mengharukan ya. Iya kan, syuting 3 hari, 5 4 hari hasilnya ampun deh gitu. Tapi ada semacam apa ya? Cinta kali ya. Iya, ada charmnya gitu loh Mas menurutku. Ada ya. charm, iya Iya. betul charm. Jadi kayak oke, terus kayak aku juga penggemar film-film 2000-an awal kan gitu. Terus kayak oke, kita coba ini gitu. Dan awalnya kita nyobanya ke rutenya slasher ya Mas awalnya. Iya. Ya kan ada apa cat and mouse chase scene gitu sama macam. Terus kayak tapi kayaknya biar lebih compact kita coba deh, kita subgenrenya kita juga coba
ini gitu. Anda kepikiran untuk bikin torture porn. Akhirnya kita bikin kayak oke kita highlightnya di adegan torture-nya gitu, penyiksaannya gitu. Terus oke berarti secara kemasan visual kita retro 80-an 90-an. Dulu apa sih Mas referensinya visualnya? Naked Naked Killer, Naked Killer gitu. Nah ini langsung cocok tuh sama Sama Yos. Yos. Jadi warga desa Sukawedi ya membuat. Saya udah nonton filmnya Nah. dan ketika nonton saya langsung inget wah ini eranya Stephen Chow lah, Yoi. Jackie Chan yang dulu-dulu gitu. Iya. Jadi langsung kerasa vibe retro. Jadi ini film-film dari tampilannya jadi ada zoom-zoom yang menurut saya tuh Masuk kayak sini. ada Masuk zoom-zoom sini. yang aneh gitu. Wah, ini kayak film dulu banget. Nah, ini satu hal yang unik dan itu tadi disebut torture porn ya. Karena emang filmnya sadis banget sih. Trok gitu. Saya Ini unik banget. saya nggak bisa taking credit kalau sadisnya dia tuh. Lord Azam. Ya lanjut Mas Azam. Oh iya, paling itu sih. Jadi kayak ya udah terus habis kita ini bikin skripnya draft 1 langsung kirim ke Mas Hikmat, Mas Yos langsung ACC. Langsung kayak oke Mas Hikmat langsung bubuhin dialog-dialognya gitu. Oke. Ada emang kayak karena Mas Hikmat kayaknya emang otentik ya Mas dari era itu, jadi kayak secara dialog juga Iya. bener ini kan gitu. Apa I live that era ya. Karena Dia mau bilang gue tua sebenarnya. Karena sebenarnya kan film ini waktu saya ngobrol sama Mas Hikmat awal ya, beberapa minggu lalu kita ngobrol ya. Beliau langsung udah bilang ini film UMKM sebenarnya. UMKM core. dan itu direpetisi, diulang lagi. Kenapa sih harus selalu ngomong film UMKM? Akhirnya saya lihat kan belakangan ini saya selalu nonton film horor juga ya, karena ya kita lagi dibombardir sama film-film horor yang bisa dibilang budgetnya luar biasa ya. Iya. Nah ini kan saya bilang waktu ngobrol juga ternyata mereka ini bilang ini B-movies gitu kan. Yoi. Saya sendiri nggak tahu sebenarnya B-movies itu apa. Ya, B-movie sih sebetulnya banyak sih pengertiannya Maksudnya ya. apakah budgetnya terbatas atau apa? Banget. Tapi justru menurut saya ini sebuah film yang seger banget gitu ya. Ada konsep sesuatu yang tadi dari sisi visual, dari sisi tema slasher, ada torture-nya juga. Udah lama ya torture nggak Iya, ada ya di udah film lama. Indonesia ya? Ya mungkin ya kalau kita lihat filmnya Mas Timo ya, gore Paling yang gitu-gitu doang. Iya. Tapi ini sesuatu yang beda dan membawa ya tadi saya bilang mitos tadi. Ada mistik. Tadi saya nyambung sama penulisan. Emang saya masih penasaran karena saya nggak banyak ngikutin Nyi Roro Kidul ya. Emang ada kayak si sosok itu digambarkan sebagai sosok yang slasher juga atau Oh, apakah ini kalau teman-teman pecinta horor kan mungkin dengar cerita kan legendanya paling cuman jangan pakai baju hijau nanti iya. ke bawah di laut Iya, hilang. iya. Atau ada kamar-kamar khusus yang ritual yang Iya. apa Oh, segala kami macam. ke sana loh produser sama sutradara ke kamar ya. Ketika mengangkat sebuah mitos yang dipercaya orang banyak terus dibawa dengan sesuatu ya saya kan pasti ada risetnya. Membawa sesuatu yang berbeda ada pertaruhan apa sih gitu kan. Wah. Jadi ya, pertama Kan kayak nggak mungkin nih malah orang jadi nggak percaya nih masa ya sebetulnya kan ada banyak hal ya. Pertama kalau dari mitos sebetulnya yang lebih tepat tadi ketika diistilahkan ke bahasa Indonesianya itu jagal mistik, jagal slasher. Tapi ada aspek jagalnya itu bukan sekedar gore tapi memang torturnya juga gitu loh. Jadi kalau udah ada siksa akhirat, siksa kubur, nah ini siksa dunia terjadi di dunia, ya kan? Tapi kemudian pendekatannya film B itu istilahnya banyak yang mengartikan kalau sekarang jadi estetik, tapi sebetulnya dulu cara produksi memang pasti terbatas dan biasanya ada di jalur distribusi bioskop di Amerika atau di Eropa yang kelas-kelas kayak misalnya grindhouse kalau di Amerika itu kan kayak gudang atau ala kadarnya. Kalau di India sekarang banyak yang kelas-kelas ruko gitu. Dan itu kan tidak membutuhkan biaya besar karena memang untuk masuk ke pasar itu sehingga ada keleluasaan biasanya. Kalau di Amerika King of B-movies kemudian di tabal itu adalah Roger Corman. Dia sutradara yang di satu sisi sangat pragmatik. Dia bisa making money dengan limited budget tapi tidak harus blockbuster. Jadi dia making money justru di wilayah pasar dan industri yang
Ya UMKM itulah. low budget. Kalau di kita sekarang UMKM, exactly. Jadi kayak UMKM pikir-pikir ya, mau bidang kuliner, mau bidang tekstil, itu penyangga ekonomi bangsa loh. Ada aja. Dan waktu tahun 2000-an Menteri Koperasi zaman Habibie almarhum Adi Sasono itu kan pernah menyampaikan fakta yang menarik, yaitu pelaku UMKM itu adalah justru pembayar kredit paling terpercaya bagi perbankan. Konglomerat seringnya udah minjemnya gede-gedean, nunggak. Ya. Dan itu kayak fakta yang di depan hidung, terus kayak wah iya ya, kita sering meremehkan pasar bagi produk UMKM, dan UMKM sendiri dipandang dengan mata terpicing ya, sebelah mata gitu. Jadi begitu diaplikasikan ke film, well banyak loh di Indonesia film yang saya menyebutnya kelas UMKM, like micro or low budget, tetapi sebetulnya jalan di bioskop-bioskop yang memang ada di kota-kota second tiers, third tiers. Tapi ya seger. Dan biasanya ada keleluasaan, mungkin banyak keterbatasan. Tapi apa orang datang ke bioskop benar-benar nyari color grading? Atau sutradaranya premium atau enggak, hanya beberapa sutradara yang orang datang karena sutradaranya. Ada Joko Anwar, sekarang ada Yandi Lawrence. Tapi apa film industri kita, industri film kita harus bertumpu pada orang per orang yang muncul mendapat pengakuan itu enggak sebanyak itu. Sementara ada sekian banyak sutradara yang punya signatur, dan itu belum tentu sesuai dengan selera kelompok A dan B. Nah, saya tidak menolak, dan kami juga enggak sok apa ya, fakir miskin gitu ya. Maksudnya kami sering fakir dan miskin. Fakir miskin. Dalam ukuran produksi film kita ya fakir miskin juga ya. Tapi Tapi bukan ini budgetnya lebih dari bukan heroik juga begitu. 6, sekian miliar kan. Beda film. Beda film itu. Under. Saya harus bilang gitu. Tapi maksud saya ternyata itu adalah sebuah pendekatan yang satu, memberi tegangan yang lebih rileks terhadap revenue. Bukan berarti nggak pengen cuan, jelas pengen cuan, tapi seperti Roger Corman ada hitungannya sendiri. Dan itu work. Yang kedua, nah ini mungkin testimoni dari Bapak sutradara. Pak Sut ini. Kayaknya ada keleluasan ya dengan cara kerja gitu. Karena ini kan sebelum ini berdua ini sutradara yang biasa dengan budget yang UMKM juga. penuh siasat gitu. Budget dengan penuh siasat ya. Betul. Nah, Yos ini begitu disebut namanya legend emang. Iya. Film Tengkorak Iya. bikinnya berapa tahun. Lalu Setan Alas ya. Jadi saya udah merasa aman, apalagi kemudian dia bilang, "Wah, saya kok seneng juga Naked Killer." Cocok udah. Ya gimana Mas Yos, cerita tentang ya tadi, terus kemudian direalisasikan menjadi penyutradaraan yang seperti yang sudah kita saksikan gitu. Gimana menurut Mas Yos? Oke, mungkin aku cerita pertama kali baca naskah itu ya. Baca naskah kan aku tuh sudah dapat beberapa naskah ya, dan kadang beberapa naskah itu harus berhenti di tengah, sangat melelahkan. apa sih? Terus, baca naskah dari Mas Hikmat dan Azam. Yes, Indonesia butuh seperti ini. Sesuatu yang segar ya berarti ya. Aku nggak tahu tentang seger atau enggak, tapi sesuatu yang beda dulu Iya, aja. segar deh. itu maksudnya kan berbeda ya. Karena kalau kita nonton horor kan sekarang terus terang ya Mas, berapa kali ini aku nonton horor tuh tidur. Lelap banget. Terus terang sama. Walaupun ini adalah undangan endorsement gitu. Iya. Kalau aku tuh nggak pernah bisa tidur, aku berharap bisa cerita. Aku tuh nonton itu tidur tapi nggak pernah bisa karena aku Guys, 35.000 aku nonton masa ini tidur. kemarin. gitu gini Aku nih. nggak bisa, aku pengen tidur tapi nggak pernah bisa. Aku nonton ini kemarin tuh, saya nonton ini satu bengong. Terus, wow, terus ada ketawanya benar-benar Ya. pas adegan yang ya Itu. itulah. Nah, ini yang harus ditonton ini. Adegan staples atau adegan Ya. cutter. Nah ini kalau dibilang seger ya ini yang bikin seger. Jadi kita nonton sesuatu yang benar-benar baru aja. Karena nggak banyak dilakuin sama orang. Mungkin akhirnya budget itu buat saya jadi nggak penting. Iya. Karena butuh hal yang baru tadi kan. Iya. Budget tidak semutlak itu. Tidak semudah lagi. Semua butuh budget, tapi kalau cerdas ada yang namanya imajinasi yang antara lain ini saya ngelihat prosesnya tuh gimana tuh, Yos. Kayaknya di lapangan banyak siasat ya.
Oh banyak sekali siasat. Karena kan aku harus realistis melihat budget sekaligus melihat hari pengerjaan ya. Hari pengerjaan itu sangat ngefek pada misalnya satu penyiksaan itu aku sama Rainer dikasih waktu awalnya 2 jam. Rainer, kamu sudah pernah syuting film panjang belum sih? Film panjang itu nggak kayak kamu sama Azam kameranya geser sini langsung 1 menit langsung geser kamera buat film itu setengah jam plus lighting dan lain-lain gitu. Iya ya. Terus aku dikasih 4 jam. Terus aku dikasih 6 jam. Saat trainer akhirnya merasakan duduk di kursi penyiksaan dan dia merasakan oh berarti emang butuh waktu lama ya Mas ya gitu. Agak manja. Iya, itu Rainer salah satu produser pelaksana ya. Produser dan pelaksana. Kemudian pada saat casting kok aku adegan yang si Wibu disiksa itu pengen nyoba deh. Terus dia ikut casting. Terus kata Mas Yus, lo kok cocok. Akhirnya dia duduk di kursi penyiksaan ya. Iya, duduk di kursi penyiksaan. Arthur. Dan awalnya si Itu Arthur Pak produser ternyata si Iya, Ibu itu. Iya. Oh dan kamar Wibunya kan misang scene-nya sangat realistik ya. Wibunya lengkap. Itu koleksi dia semua. Itu di kamarnya Kayaknya dia ada sendiri. 123 item dia catat. Di kamarnya dia sendiri. Iya. Ya. Sebenarnya kamar orang dipinjam dari Bintaro ke PIK ya, lokasi syuting. Iya. Jadi Dia makanya nyatet semua. apa yang ditulis Mas Hikmat sama Mas Azam ini sampai di Mas Yus. Iya. Mas Yus itu kayak wah, ini sesuatu yang segar sekaligus aku ini serius mau digarap. Ini serius kalian pengen aku garap. Karena ini tuh sesuatu yang so delicious gitu loh. Enggak semua sutradara pernah dapat tawaran. responnya apa? Saya pengen tahu respon pertama ketika Mas Yus baca Asu. naskah. Ya asu. Ini film asu. Kalau responnya Jenar dong, Nay Jenar ya. Lu gimana lihat sini? Besoknya dia pakai kapital semua di WA gitu. Bangsa. Ayo gua mau. Nah ini yang wajib tonton kayak gini nih. Yang bikin aja ngomong kayak gini kan. Gimana yang nonton coba? Surprise juga ya kita ngelihat gitu. Wah, dapet ngeklik nih karena kegembiraan seperti itu yang jadi modal. Kalau duit kurang, kegembiraan modal tambahan. Tapi tadi belum dijawab. Ketika nulis seperti ini, terus kemudian mungkin Mas Yus juga menyutradarai film yang dibilang tadi asu itu. Kan ini membawa mitos yang udah melekat sama masyarakat ya. Ya, Ketika teman-teman bikin yang kayak gini terus sedikit berbeda dibawa ke ranah sebetulnya slicer dan kan lain-lain, ada perasaan takut juga nggak sih? Kalau nggak Sebenarnya diterima misalnya. Kalau aku secara kultural kan termasuk dari mereka aku tuh paling dekat dengan posisi dan Nyi Roro Kidul ya karena aku di Jogja. Orang Gunung Kidul. Aku orang Gunung Kidul. Iya, Jadi iya. ke pantai itu aku cuma berapa 20 30 menit. Iya. Gitu loh dan Nyi Roro Kidul kan Pantai Selatan lagi ya. Iya, sangat dekat dengan kerajaan di Kesultanan ya. Jadi aku termasuk sangat dekat secara Cultural. secara kultural dan yang menurutku yang paling asik dari mitos the whole mitos Nyi Roro Kidul itu it's not one thing yang sudah rigid. Oke. Ada yang melihat itu sebagai entitas yang emang entitas di sana. Bahkan ada buku yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul itu sebenarnya anak dari bangsawan di Raja di siapa. Sunda atau siapa. Itu jadi it's never about one thing, tapi sesuatu yang fleksibel untuk diselebrasi. Gitu sih. Kan ini kesannya kalau saya lihat ya tanpa jadi spoiler ya. Ini kan Nyi Roro Kidul di sini kan jadi kayak pahlawan juga ya sebenarnya. Emang Iya, itu framing yang sebetulnya juga bagian dari dalam mitologi tradisional atau cerita-cerita yang sebelum modern, walaupun mungkin termodernkan, kayak wayang gitu kan termodernkan juga, tapi seringkali karakternya lebih kompleks, Iya. nggak semata hitam putih jahat baik. Lihat aja wayang, Iya, itu yang katanya Pandawa itu hero kan banyak sekali di crafting ya, hal-hal yang brengsek yang mereka lakukan, toh kemudian di frame-nya sebagai protagonis. Begitu juga jajaran Kurawa, menariknya yang Kurawa 100 itu seringkali nggak ada individu kan, hanya tapi Durnanya, apalagi siapa lagi Karna, bukan, ada banyak karakter yang
lebih kompleks dari Ya. itu gitu. Dan Kayak itu loh Rahwana. Rahwana juga dalam Rahwana itu kan menculik Sinta tapi nggak diperkosa loh ya. nah Dia bisa merkosa Sinta tapi dia nggak merkosa. dan itu yang He's a kemudian gentleman, man. iya itu yang kemudian ditafsir dengan medium baru kayak film atau nanti mungkin animasi atau di komik banyak gitu ya. Iya. Dan artinya sebetulnya unsur dasar dari cerita itu sudah bagian dari kita. Jadi saya tidak merasa bahwa ini kan udah akrab ya. Jadi nggak Iya. merasa ada daya tolak itu. Kalau di modern kan udah sering juga terjadi. Udah dikontemporerkan gitu ya. Kan Iya. udah sering. Mau dalam bentuk ketoprak atau dalam bentuk Sri Mulat atau dalam bentuk film-film Susana. Itu kita sebetulnya sangat akrab dan sangat aktif mengkontemporerkan cerita kita sendiri. Jadi istilahnya si Nyi Roro Kidul ini digambarkan sebagai pembela wanita gitu, ya memang ada dasarnya enggak maksudnya saya juga. Ketika Yang jelas dia strong woman kan. Iya, iya. Sosoknya. kan jadi pahlawan di situ kan. Dan ini menurut saya jadi sesuatu yang menarik kan, karena malah justru tokoh sentralnya ya dia itu kan. Iya, iya. Iya. Kubu sentralnya kubu dia. Walaupun ini kan memang Dia hanya mencari anak buah lah istilahnya gitu. iya, jadi Untuk cerita melaksanakan misinya. ini kan cerita dirancang untuk jadi sebuah universe ya. Jadi Oke. walaupun kami sih realistik juga ya, kalau memang jalan work dan kemudian investor menyenangi kita melanjutkan, tapi niat awal sebagai cerita dia bagian dari sebuah kan cerita, seringkali kan cerita itu ada kecil tapi terus bagian dari yang besar gitu ya. Tanpa perlu beban apa-apa. Kita pasti bikin sih happy-happy aja cukup di sini. Tapi kami melihat bahwa fokusnya dari kayak John Wick ya, kecil dulu gitu ya. Dari satu dayang yang masuk ke seorang perempuan yang nantinya menjadi, pas di ujung terakhir dengan cerdas sekali Mas Yos menggambarkan di pantai itu semuanya perempuan. Nah, Satu-satunya laki-laki jadi onggok daging aja. Oh iya. Jadi sebelum Mbak Endang itu kita putuskan cewek, kita sempat mempertimbangkan laki-laki ya itu ya. Iya, Oh iya. iya. Tapi Mbak Endang kemudian itu siapa? Jenar. Kedua Jenar. Oke. Jadi kok kenapa harus ada laki-laki aja? Kenapa sosok juru kunci alam penghubung? Jadi akhirnya jadi kayak film adegan Wonder Woman di Amazon ya. Yoi. Ya, ya. Terus terang kalau gue sih mikirnya dulu Damsik ya, silakan di Google. Pokoknya pas nulis sosoknya kayak Damsik ya. Tapi terus kenapa ya? Terus kenapa penghubung alam gaib dan alam darat ini, alam kita, alam wadag gitu, itu harus sosok Pak Tua yang misterius. Kan apalagi kan Jenar strong woman. Iya. Ini kita bukan afterthought, tapi kita mikir bego juga kita ya, masih tanggung nih ya, sekalian aja gitu ya. Begitu ternyata available dan dia yaitu mengirim WA bangsa. Oke katanya, terutama adegan siksa menyiksa itu. Jadi on board dia, begitu di syuting lihat monitor, kok jadi perempuan semua. Jadi setiap kali ngelihat adegan terakhir itu saya sebetulnya maknya segitu loh. Saya juga, wah ini keren juga nih. Maksudnya terakhir kan kelihatan kayak Avengers, cewek semua. Avengers. Mau orangnya, mau sisi goibnya gitu kan. Iya, dan ideologinya kan. Nah, iya. Jadi Semua korban lelaki harus dibalaskan kan gitu. itu menarik sih. Jadi buat teman-teman di You See What I See, warga desa Sukawedi, lagi-lagi ini film yang sangat unik banget gitu ya. Saya juga tadi tadi Mas Hikmat juga bilang film ini bisa disaksikan di studio, nggak semua studio katanya. Iya. Tapi makanya ini kan warga desa Sukawedi ini tersebar di Indonesia. Itu. Di mana sih bisa nonton? Kapan? Terus di kota apa? Terus kalau spesifik mungkin Aduh di iya. pengen tahu. Daftar. Iya. Kan nggak tayang di IMAX gitu masalahnya. Ayo kita Kalau lakukan. IMAX dibawa ke Sukawedi boleh juga ya. Masalahnya IMAX terlalu di Jakarta doang ya, Jakarta Dan sentris ya. kita bisa nobar di mana gitu. Iya, jadi Boleh di-spill dulu tanggalnya. Boleh tanggal banget ya rilisnya kalau- kan tadi tanggal 21 Agustus ya. kalau nobar sih harapannya memang Nontonnya karena teman-teman bisa di mana? betul, karena kan ini film yang enaknya ditonton bareng-bareng sih. Iya. Heeh. Benar, jangan Iya nonton kan? sendiri.
Karena ada efek ini loh kayak gila. Kayak, ada kadang-kadang gemes terus pernah kayak ini terus gimana nih terus malah di adegan-adegan yang harusnya kita kalau di film slasher kan kayak terus Serius kayak, banget gitu ya. Serius banget. saya malah ketawa. Iya, itu ada betul. Itu saya kagum pas jadi dieksekusi sama Yos dan kawan-kawan kru yang keren dari Jogja ya kebanyakan tapi ada dari Jakarta juga. Terus ada adegan misalnya Arthur itu mau nggak mau lu ngilu tapi lu ketawa mau nggak mau. Jadi ngilu kayak miris tapi ketawa dan nggak boleh sendiri karena ada interaksi yang dimana kayak pengen sampai di luar juga asu. Kalau yang ini bukan jualan ya, maksudnya ini merekam reaksi orang sejauh ini. film misuh-misuh yang menurut saya nonton tuh pasti misuh-misuh gitu. 21 Agustus mulai tayang, tentu ada di XX1, tapi sebetulnya juga yang asik itu juga ada di NSC ya. NSC Apa itu NSC itu jejaring bioskop yang ternyata banyak juga dan di berbagai kota gitu, ada KCM, ada Sam Studio. Nah, yang ada Dakota, ada Raja Wali dong, itu wishlist kami ya. Raja Wali. Raja Wali. Kayaknya foto di poster kita ketemu di sana ya. itu. Kita ketemu di sana ya. Yoi, Aku kita mau janjian ke ya. sana. Ini mumpuk karena kita UMKM jadi sebetulnya agak rock and roll promosinya. Jadi kalau di UC What I See biasanya warga desa Sukawati itu kalau nobar ramenya di mana coba? Di Cirebon, di Jogja. Aduh, Jadi, ada. nanti kalau bener. teman-teman ini punya jadwal ke sana, kasih tahu kita, Asik. kita posting. Teman-teman dari Jogja ataupun Cirebon, monggo ke sana. Asik. Oke, kasih kode aja ke Instagram darahnya itu, sebutin aja Nyai mau berkunjung ke kota kami dong. Boleh. Tapi yang udah ada nih di Probolinggo, Cibadak, Pekalongan, Klaten, Unggaran, Sukabumi, Gomblong, Solo, Nganjuk, Gombong. Pasuruan, Cilacap, Kroya. Ini bioskop Dakota nih. Apa ini Sengkang ya, Sulawesi Selatan ada nih. Makassar kemarin kita dapat juga. Ada Sungai Liat, Bangka Belitung. Lampung. Gunung Kidul. NSC Gunung Kidul. Dan ada, Pasar Mas? ada juga. Oh, Dan ada. Pasar ada Baru. juga. Wah, seru. Lalu di Setengah tahun Mataram mungkin. sama Manado ada. Mantap. Di Lokal Cinema namanya. Ini terus terang banyak kali belajar ya bikin film ini, termasuk nama-nama bioskop baru. Wah, banyak. Happy banget. Istri saya kan bantuin di ini ya, di promosi, dia bilang aduh gemes sekali katanya. Iya emang gemes. Ya sekali lagi ini film yang menurut saya ya unik banget. Kayak tadi bilang di awal saya udah bilang ini film unik banget. Experience-nya banyak. Jadi nonton itu sekali lagi sudah sering kali saya nonton film tuh jenuh gitu. Tapi keluar dari nonton itu kayak anjir. Ya misu-misu misunya ke bawah. Maki-maki. Makasih banget dia. Asu lah. Banyak adegan-adegan yang kayak, ini gimana? Nah ini nih dua ini nih penjahatnya nih. Nah ini emang 3 orang gila ini Ikut ya saya. iyalah yang nulis siapa coba? 3 orang gila Saya ini mah memfasilitasi aja ini. berhasil membuat film yang ya kalau dibilang wah kok budgetnya begini ya biarin aja. Tapi experience-nya ini benar-benar hal yang baru dan teman-teman semua warga desa Sukawati saya yakin ya kalau pas umurnya ya lagi-lagi ini, Oh iya, Jelas. harus. berapa? 17 tahun 40 plus ya. Iya. 40 yang plus. bikin Yang bikin 40 plus. Tapi Ini kalau film- ini muda kok, ini muda Iya, saya Kirana masih ini. muda. Kalau Film ini. 17 plus ya. Jadi 17 plus. silakan Iya. teman-teman yang memang udah umurnya Dan karena memang filmnya agak dewasa dan sedikit. ada peringatan di depan film, kami make sure untuk ada trigger warning memang. Tetapi mungkin lebih bagus kalau nonton rame-rame karena itu bisa saling Ya. dukung dan kalau misalnya agak tidak biasa dengan segala macam adegan ngilu tapi bikin ketawa itu, berkata saja ini meniru filmnya Wes Craven dulu ya. Iya kan? Jadi Wes Craven pernah dalam suatu filmnya, kalau kamu begitu takutnya nonton film ini, kamu ucapkan berkali-kali pada diri kamu, ini hanya film, ini hanya film, ini hanya film. Dan memang iya karena kan ada warna-warni yang kontras hijau, merah, kuning. Bukan kuning, pink ya. Pink ya. Pink. Melambangkan Ungu partai. gitu. Wah, Ya, ya. horor partai. Horor Ini partai. dibantai-bantai warna-warna yang tertentu Warna-warna ini. tertentu. Aduh, wah gawat Asik kau. juga nih. Iya, tafsirnya asik juga. Ada muatan politik ya Mas. Yoi. Itu kan berarti ini film.
kita bisa menyalurkan kemarahan kita di luar sana, di luar film dengan pelepasan sehat nonton ini dan rame-rame bisa ngobrol tentang entah isunya, entah teknisnya, entah estetiknya, entah pengalaman sih yang penting. Jadi ini ya sesuatu yang membuat kita pasti diskusi setelah nonton. Pasti nih. Jadi apapun yang ditonton nggak usah dihitung, nggak usah dilihat wah ini apalagi dibandingin sama film-film yang flagship ya. Flagship. Yang mungkin ditayangin sampai Amerika atau Iya, kebayang. Tapi ini film yang buat saya sangat segar. Jadi Tapi semoga ke Amerika juga sih. Amin. Ya, amin. Moga-moga. Ya mudah-mudahan kalau nanti teman-teman di daerah lain ya bisa, tadi ada beberapa kota bisa disambangi lah kota-kota terdekatnya. Sorry untuk menggarisbawahi, ke Amerika bukan orientasi. Moga-moga ke Amerika, satu biar nambah cuan dong, biar nambah bikin film kayak gini lagi seneng-seneng. Kedua pengen bilang ke orang Amerika, nyaho lo gue kasih film beginian. Loh, kita orang Indonesia nggak bisa bikin film kayak gini. Do you know Asu? This is Asu ya. Ya gitu aja warga Desa Sukawedi. Sekali lagi terima kasih. Makasih, Mas Bob. Iqbal. Terima kasih. Mas Yus. Thank you. Mudah-mudahan filmnya berjuta-juta ya. Wih, Aduh, amin banget. Karena ini mah segar, sekali lagi segar, dan kalian harus nonton bareng-bareng. Nanti kalau ada informasinya mungkin kita diundang lagi buat nobar. Of course. Ya, kita bisa Ayo. nonton bareng ya. Terus habis itu kita bikin video reaction. Iya, seru. kalau boleh, kalau diizinkan oke. Dan Nyai menunggu. Harusnya pakai suara Jawa ya. Diva harusnya suara Jawa. Nyai menunggu. Oke warga Oh, Desa gitu Sukawedi, juga. terima kasih. Thank Makasih, you. makasih. Nanti Terima kita kasih tampilkan banyak. lagi trailernya, jadi kita bisa nonton bareng-bareng. Selamat filmnya, mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.